selamat pagi, selamat Paskah karena kita masih dalam suasana Paskah. Dan shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini tertulis di kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kami untuk melewati malam yang gelap hingga pagi hari ini. Karena itu Bapa, kami mau Tuhan isi dengan firman-Mu supaya ada yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan saya baca untuk kita di kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel di sini berbicara tentang janji pembaruan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu keadaan bangsa Israel sangatlah terpuruk. Hidup dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa-bangsa asing dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Namun Tuhan Allah mengasihi mereka. Tuhan Allah mendengarkan teriakan dan jeritan kepedihan mereka. Dan Tuhan menolong dengan membuat pembaruan bagi kehidupan bangsa Israel. Israel dibuang adalah karena ulah mereka sendiri sebenarnya. Mereka tidak taat, mereka keras hati, mereka tegar tengkuk dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Tetapi sekarang Tuhan Allah yang adalah Allah yang pengasih dan bertindak untuk memulihkan mereka, mereka akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan Allah dikatakan di sini. Dan akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, yaitu hati yang setia hanya kepada Tuhan Allah saja. Pembaruan itulah yang membuat bangsa Israel menjadi umat yang baru dan taat dan yang telah meninggalkan kehidupan lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai orang percaya yang telah diperbaharui oleh Tuhan Allah kita. Kita sudah diperbaharui oleh Tuhan Allah melalui darah Yesus yang tercurah di salib. Kita yang dulunya hidup dalam dosa, sering melakukan kejahatan, tetapi sejak Yesus hidup di dalam kita, kita telah meninggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita harus berbeda. Kita tidak lagi dengan cara hidup yang lama, tetapi kita meninggalkan gaya hidup yang penuh dengan keberdosaan dan kita hidup dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sekarang sudah ditebus oleh Yesus dan dipanggil menjadi umat Tuhan. Karena itu hidup kita harus berpadanan atau seturut dengan panggilan Tuhan itu. Hidup kita tidak boleh lagi dipimpin oleh nafsu kedagingan. Tetapi kita sekarang harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah tanda bahwa seseorang
sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengenakan hidup yang baru, yaitu hidup dalam pertobatan, memiliki hati yang baru, dikatakan oleh Yehezkiel di sini. Memiliki hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, adalah hati yang tidak sulit menerima teguran. Itu hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang lembut, dikatakan di sini. Hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Hati yang baru adalah hati yang tidak mau berkompromi terhadap dosa dan kejahatan. Hati yang baru adalah hati yang tegas-tegas menolak sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Hati yang baru adalah hati yang taat hanya kepada Tuhan saja. Hati yang baru adalah hati yang selalu tertuju hanya kepada Tuhan dan selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita meninggalkan manusia lama kita, sebab Yesus Kristus telah mati untuk kita. Mari kita memberikan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita menjalani hidup sebagai manusia baru, karena Yesus sudah memperbaharui kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati dan roh yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk menjaganya dan hidup benar dan hidup kudus dan tetap setia dan taat hanya kepada kehendak Tuhan. Ini kami Bapa, berkati kami, berkati firman-Mu ini supaya kami boleh hidup di dalamnya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita terus-menerus hidup di dalam kehidupan yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Shalom.